Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kaum semua, anda berada kembali lagi bersama Bang Aril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengaki kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan istilah honorer. Di mana informasi beredar saat ini adalah bahwa honorer lulusan SD katanya ya, atau SMP diangkat P3K 2004, keseriusan Pemda diuji. Jadi ada informasi mengatakan kepada kita semua bahwa katanya honorer lulusan SD atau SMA akan diangkat menjadi P3K 2004, keseriusan Pemda diuji katanya ya. Jadi biasanya kalau diangkat yang seperti ini adalah diselesaikan gitu menjadi P3K ya, bukan berarti serta-merta langsung diangkat tanpa tes, tetap harus melalui tes dulu. Namun bahasa yang sering digunakan untuk istilah honorer ini biasanya diangkat gitu, mungkin untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang akan disampaikan gitu kawan-kawan barangkali ya. Jadi karena intinya ya semua akan lolos jadi ASN P3K gitu mungkin ya. Baik, untuk satu kita jalur juga di KP gitu ya. Sebelum menuju ke sana, Maki akan coba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah merelakan dirinya meninggalkan pesannya di kolom komentar. Pertama ini ya, terhadap video Maki yang judulnya adalah Men4 RB jelaskan bahwa tenaga non ASN atau honorer prioritas menjadi P3K tahun 4 pasti dapat NIP. Ini terhadap video Maki ya sebelumnya, di mana pertama ada dari Bang Pardi 10 jam yang lalu, semoga dipermudah jalannya, amin. Nah ini dia, ini yang makin demen gitu ya. Jadi pemerintah sudah berniat baik, sudah merencanakan sesuatu yang baik. Tugas kita adalah doakan ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan pemerintah, niat baik yang direncanakan pemerintah ini dia berjalan dengan baik gitu ya, bukan di sumpah serapahi gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, bulan yang sangat mustajab untuk kita memanjatkan doa gitu. Kita bantu niat baik pemerintah ini berjalan dengan baik, dan kawan-kawan perpejuang ASN P3K maupun PNS lolos jadi ASN P3K maupun PNS tahun 2024 ini, amin. Nah gitu, good job. Yang kedua dari Muhammad Yasin 12 yang lalu, Pak Menteri tolong yang honorer di sekolah swasta diperhatikan. Saya honorer di swasta dari tahun 1998 sampai dengan sekarang, tolong diangkat P3 karena umur saya sudah 50 tahun. Nah ini dia Bang Muhammad ya. Memang ini sempat jadi perdebatan kemarin, juga sempat disinggung oleh kepala DPR, ketua DPR, bukan ketua DPR ya, anggota dewan gitu. Katanya memang selama ini yang diperhatikan ada mereka yang honor di sekolah negeri, bagaimana dengan swasta. Nah itu, jadi pertama intinya mungkin yang pengen bisa sampaikan untuk kawan adalah, pertama apakah abang ini masuk ke database PKN kemarin ya, database yang ada 1,7 juta itu. Nah, kalau tidak ada jangan berkecil hati, mudah-mudahan nanti akan pemerintah ada solusi lain. Karena ini seperti dibahas juga oleh anggota dewan kemarin gitu. Mudah-mudahan katanya ya semua guru pokoknya harus ada diperhatikan gitu, baik di swasta apalagi di negeri, katanya seperti itu kalau tidak salah ya. Itu aja Bang Madiasin ya, mudah-mudahan ada informasi terbaik. Apalagi sekarang kan ada program in-passing, kemudian sertifikasi ya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lah nanti intinya bagaimana semua guru di honorer jadi sejahtera lah gitu, seperti itu ya. Dan gajinya di atas UMR, jangan ada lagi gaji yang 100.000 200.000 gitu ya. Kasihan nanti bagaimana akan mencerdaskan kehidupan bangsa kalau gajinya harus 100.000 200.000. Lanjut. Hoak selama dipegang kekuasaan bendera merah sulit, masyarakat butuh kesejahteraan tidak hanya iklan-iklan, katanya. Ini Bang Yatno nih. Oke, 11 yang lalu. Oke mungkin ya Bang. Pertama sebetulnya kita doakanlah Bang ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan baik oleh pemerintah berjalan dengan baik gitu. Siapapun yang dia berkuasa, karena ini sudah jadi undang-undang sebetulnya kawan-kawan, udah jadi undang-undang ASN nomor 20 tahun 2003, bahwa per Desember 2024 semua harus sudah tuntas jadi ASN P3K gitu. Jadi jangan berkecil hati, siapapun yang berkuasa, mau partai merah, partai hitam gitu, partai putih gitu ya, silakan gitu ya, tidak akan berpengaruh terhadap penyelesaian tenaga ASN ini. Kan ini sudah jadi undang-undang, kalau sudah undang-undang harus ditaati gitu kawan-kawan ya. Bang Yato, oke, semangat. Intinya mari kita gunakan tenaga kita, energi kita untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Intinya doakanlah gitu kan. Nah, informasi yang Maki sampaikan dalam kesempatan ini dilansir dari www.jpn.com. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan subrek dulu ke sini nanti, atau mungkin kawan-kawan silakan klik linknya di kolom deskripsi, karena Maki akan sertakan linknya di kolom deskripsi ya untuk memastikan. Sudah ada nih kawan-kawan, Maki harus segera pergi ya, Maki kerja gerak cepat aja dulu. Jadi informasi terbaru yang Maki dapatkan saat ini, honorer lulusan SD SMP diangkat P3K 2004, keseriusan Pemda diuji. Ini diposting pada hari Minggu kawan-kawan kemarin jam 5 ya, jam 4 lebih 31 Maret. Jadi katanya honorer lulusan SD atau SMA diangkat P3K 2004, keseriusan Pemda akan diuji. Lanjut.
Jakarta, peluang pengangkatan honorer lulusan SD SMP menjadi ASN pada seleksi P3K 2024 terbuka lebar. Indikatornya dilihat dari ketersediaan formasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta. Dari tersebut sebanyak 1,3 juta untuk instansi daerah. Namun proses itu akan sia-sia jika Pemda setengah hati. Ketum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHGD Sahirudin Anto mengatakan pemerintah pusat sudah menunjukkan keberpihakannya pada tenaga ASN. Oke, jadi gini. Jadi karena mungkin dari 1,7 juta tenaga non ASN atau honorer ini ada di antara mereka yang berijazah SD ternyata kawan-kawan. Nah, sempat jadi pertanyaan bagaimana nih katanya yang mereka ijazah SD. Makanya ada beberapa daerah yang memang membuka formasi dari jalur SD. Kenapa kalau dibuka dari jalur SD? Karena kalau dari jalur SD otomatis yang SMP ketarik gitu kan. Yang SMA ketarik, apalagi yang S1. Nah, gitu kawan-kawan. Semua akan di ranking nanti pada akhirnya ya pada kesempatan. Tapi kan tidak akan mungkin ijazah SD harus sesuai juga ya. Misalkan ijazah SD di atau ijazah matematik misalkan di tes ijazah bahasa Inggris gak seperti itu kan. SD dengan ya sesuai lagi dengan SD lagi jenjangnya, gitu jangan khawatir gitu kawan-kawan. Bahkan di sini dikatakan 1,3 jutanya untuk instansi daerah. Ya, itu kan sudah. Jadi jangan setengah hati kepada Pemdanya, karena ya kita doakan mudah-mudahan Pemda yang ada di daerah kita memang merekrut tenaga non ASN yang adanya ya. Keberpihakan tersebut membuat honorer K2 khususnya merasa bersemangat lagi untuk berjuang mendapatkan status ASN. Honorer lulusan SD SMP bisa diangkat P3K 2024 jika Pemda punya komitmen kuat, kata Sahirudin kepada JNN pada Minggu. Nah, memang kata Sahirudin ketua forum honorer kalau tidak salah ya. Ya sudah berjuang lah untuk memperjuangkan kebenaran. Untuk memperjuangkan bagaimana nasib kejelasan tenaga non ASN atau honorer ini ke depannya gitu. Ya, kita doakan mudah-mudahan memang pemerintah daerah banyak yang merekrut tenaga non ASN honorer ini dari lulusan SD ini ya. Sehingga nanti semuanya terakomodir SMP, SMA. Kita lanjut. Dia menilai penuntasan tenaga non honorer hingga akhir Desember 2024 yang merupakan amanah tuh kan. Ujian terbesar Pemda. Kenapa? Apakah mereka benar-benar serius menuntaskan atau malah menjadikan honorer sebagai alat politik 5 tahunan? Oh, ini dia. Kawan, kita doakan dulu, kita positif tengah jauh dulu. Mudahan segala niat baik pemerintah ini kemudian disambut baik oleh Pemda, dan setelah disambut baik oleh Pemda, maka honorer ini kawan-kawan yang sudah lama mengabdi ini lolos jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Ya, amin ya Allah, amin. Lanjut. Jika serius, ujar Sahirudin, Pemda akan mengangkat seluruh honorernya menjadi ASN PKK. Sebaliknya, bila tujuannya politik, maka keberadaan honorer akan dipelihara. Dia mencontohkan masalah honorer kedua yang saat ini belum tuntas, honorer kedua yang sudah kaya. Begini, kalau penanganan akhir sih memang kenapa? Karena terlalu lama dibiarkan gitu, jadi membludak ya. Itu kan sampai 2,3 juta kan. Makanya kemarin itu sudah selesaikan kan 31,7 juta lagi. Nah, ini juga banyak. Itu pun banyak membludak gitu. Dari asalnya hanya berapa prediksi pemerintah itu, Menpan RB itu. Nah, itu karena banyak yang oknum-oknum sudah jelas dilarang merekrut honorer, merekrut lagi. Nanti gak akan selesai kalau begini, kawan-kawan. Ya, jadi awas semuanya dari sana. Makanya sekarang sudah dihentikan dan per Desember jadi usaha sudah stop lah katanya. Khusus mereka yang sudah terdata dalam database BKN 1,7 juta ini yang akan diselesaikan menjadi ASN P3K. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ini jadi akhirnya dianggapnya ini alat politik begitu kawan-kawan, karena terus menerus lama ada rekrut lagi, jadi udah dilarang merekrut honorer, rekrut lagi dibayar misalkan karena ada saudaranya siapa, ya direkrut lagi, jadi bertambah membludak dan gak selesai, jadilah ini fitnah gitu. Gitu ya. Sepaman makin seperti itu ya, kita doakan lah pokoknya semoga yang dicarakan pemerintah berniat baik ini lolos berhasil berjalan dengan mulus gitu. Tenaga kedua mengabdi instansi pemerintah sejak Januari 2004 sampai saat ini itu kan 2005. Seluruh instansi pemerintah khususnya daerah wajib menyediakan formasi P3K dengan kualifikasi pendidikan SD, SMP, SMA, D3 maupun sarjana tuh terangnya kawan-kawan ya. Negara wajib hukumnya memberikan prioritas pada jabatan memang makanya sekarang itu pemerintah mencoba akan meluncurkan PP turunan dari Undang-Undang ASN. Di sini akan mengakomodir bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non ASN menjadi ASN P3K ya. Bagaimana dia diselesaikan menjadi P3K full time maupun part time. Jadi ini akan direncanakan April diluncurkannya kawan-kawan. Kita doakan ya. Oke, lanjut. Honorer kedua telah mengabdikan diri sebagai bangsa, negara, dan daerah minimal 19 tahun sepertiga hidup kami dihabiskan untuk mengabdi dengan balas jasa di bawah standar kelayakan hidup. Ya, amin. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dilakukan yang sudah dilakukan oleh para tenaga honorer bisa menjadi amal kebaikan ya. Barang siapa buat amal kebaikan hal jaza ul ihsan ilal ihsan. Barang siapa buat kebaikan maka bahasanya kebaikan.
Kita doakan mudah-mudahan semua tenaga ASN yang 1,7 juta ini bisa diselesaikan dengan segera menjadi SNP 3K oleh pemerintah, menjadi P3K full time juga ya kawan-kawan. Kita doakan. Dan kawan-kawan juga jangan lupa untuk maksimalkan dengan doa. Jangan lupa ikuti tesnya, CAT-nya, berdoa agar selalu sehat dan nanti hadir pada saat pelaksanaan tes dan dimudahkan untuk jadi ASN P3K full time dan lolos jadi ASN P3K full time. Berkejar punya mimpi yang besar, harus membangunkan kawan-kawan di sepertiga malam terakhir, apalagi di 10 malam terakhir di berburu Lailatul Qadar ini. Doa kawan-kawan mustajab sama dengan 1000 bulan ya. Malam yang mulia lebih mulia dari 1000 bulan. Ini sama aja dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kawan berdoa untuk bisa lolos jadi SMP 3K, disinilah saatnya kawan-kawan. Karena ketika kawan-kawan bertepatan dengan Lailatul Qadar ini, kawan-kawan sama dengan berdoa dengan 1000 bulan, atau kalau dikalikan 30 hari berarti 30.000 hari dalam doa yang sama. Bayangin kan kawan ya. Maka juga berdoa mudah-mudahan ya Allah, mudahkan segala urusan Mang Aki ya Allah, mudahkan segala urusan hamba ya Allah, luaskan rezekinya. Itu kawan-kawan juga berdoa, semua berdoa ya. Nah itu saja kawan-kawan, karena di sini sudah ada, maka harus segera ke masjid berdoa juga ya agar dimudahkan segala urusan, dan kawan-kawan juga berdoa agar dimudahkan segala urusan dan lolos jadi SNP 3K tahun 2004 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.